Jangan tinggalkan sunnah qabliyah subuh. Walaupun anda malas menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau anda merasa diri malas, banyak kan ada sunnah qabliyah ba'diyah. Kan ada sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kalau anda merasa malas melaksanakan sunnah-sunnah, minimal jangan tinggalkan sunnah subuh. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya, baru salat subuhnya. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh 2 kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya udah, ya Allah, nawaitu salat subuh yang kemarin karena saya ketiduran lillahi ta'ala. Sudah bisa. Apa kata? Ini bukan, mohon maaf, ini bukan kata saya. Supaya orang jangan, ini pendapat baru. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Bukan kata Majlis Ulama Indonesia, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasul sudah diberitahu umatnya bakal ketiduran banyak dari salat. Maka dia sudah diberikan solusi. Seandainya ketiduran, ini juga kata Rasulullah, man nama an salatin, silahkan nanti anda pas pulang buka di Google, biar lihat sanad hadisnya ni. Oh, Syekh Ali kau bawain hadis yang dah benar ni. Silahkan. Tahu, kenal tak Syekh Google? Syekh Google kenal? InsyaAllah semua ilmu dia tahu. Tinggal masukin aja. Barang siapa yang ketiduran dari salat, hadis. Terus klik, dia keluar. Semua dasarnya apa itu dijelaskan. Semua. Mu bahasa Arab ada, mu bahasa Indonesia ada, mu bahasa Inggris pun ada. Syekh Google hebat. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, coba ketiduran. Tidur menurut ulama dianggap uzur. Pernah istri saya ketika saya keluar kota, dia hubungi dan dia bangun kesiangan, kira-kira jam 8. Dia telefon dan nangis. Kenapa nangis? Sakit? Enggak, ketiduran tadi subuh. Ya udah, ambil air wudu, salat subuh. Rasulullah aja pernah ketiduran dari salat subuh. Yang tidak boleh, jangan terlalu sering. Kalau sekali-kali karena sakit, terlalu lelah, capek, Allah maklumlah, kita manusia lemah. Tapi jangan setiap hari ketiduran. Ya Allah, maaf ketiduran ya. Kira-kira di jam kantor, kalau setiap hari kita telat, alasannya, ya maaf bos, ketiduran. Besok lagi alasan yang sama, maaf ketiduran. Besok lagi alasan yang sama. Kira-kira gimana? Dipecat enggak? Dipecat. Malu kita, sama manusia aja tak berani kita dengan alasan yang sama, kita selalu itu aja. Masa sama Allah kita berani? Sekali-kali boleh uzur. Capek, sakit, sekali-kali, tapi jangan terlalu sering. Ketika kita bangun, jam berapapun, wajib laksanakan. Karena kata Rasulullah, tidak ada kafarah yang lain. Tidak ada kata ganti dengan uang, atau ganti dengan sedekah, atau ganti dengan, tidak bisa. Tunaikan. Falyusalliha, kata Rasulullah, falyusalliha, segerakan salat itu jam berapapun, walaupun kesiangan. Jelas? Seringnya ketiduran ya? Saya juga berapa kali ketiduran. Bukan berarti saya tidak pernah ketiduran, berapa kali.
Bisa ada orang habis tahajud, terlalu lelah, capek, dia mau hanya istirahat saja di atas sajadahnya. Pas bangun sudah jam 7. Padahal Masya Allah tahajud. Semangatnya tahajud tapi ketiduran salat subuh. Makanya ini harus disesuaikan kemampuan. Anda merasa diri kalau salat tahajud 8 rakaat, bangun jam 2, ya Allah kuat, tidak kuat ini. Kembali kepada kemampuan. Tahajud tidak harus 8 rakaat. Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia ini. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat. Dan ini bukan kata saya, dan bukan kata ulama, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di hadis yang sahih kata Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah Rasulullah menwasiatkan aku jaga witir sebelum tidur. Berarti Rasul mengizinkan kita melaksanakan ibadah salat malam, di antaranya witir sebelum tidur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa witir sebelum tidur? Dia kata, saya takut meninggal dunia dalam keadaan tidur, belum tertulis nama saya sebagai ahli witir. Saya punya kebiasaan habis pulang ke rumah sebelum tidur ambil air wudu, salat 2 rakaat sunnah wudu, kemudian salat 2 rakaat muqaddimah witir, kemudian 1 rakaat witir, baru saya tidur. Kalau dapat bangun lagi, alhamdulillah bisa tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Sudah faham? Sederhana enggak Islam ini? Sederhana. Banyak orang yang berkeinginan tahajud, berkeinginan salat witir, tapi katanya harus tidur. Saya orang yang berat tidur. Kalau saya tidur mana bangun lagi? Udah, kesempatan bisa Anda laksanakan sebelum tidur. Ada orang yang memang tidurnya aja akhir, jam 12, jam 1 baru dia bisa tidur. Ya mendingan daripada tidak salat malam sama sekali, mendingan salat dulu baru tidur. Dapat bangun, alhamdulillah. Tidak dapat bangun, sudah tertulis namamu, sudah salat, sudah ahli witir. Innallaha witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Dan ini termasuk 2 sunnah yang Rasul tidak pernah tinggalkan, sunnah subuh sama sunnah witir. Sakit, sehat, mukim, di dalam kota, musafir, keluar kota, perang, aman, damai, tetap tidak pernah tinggalkan 2 sunnah itu. Sunnah subuh sama sunnah witir. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau anda merasa pun sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa qiyam, bisa anda laksanakan witir dalam kondisi duduk. Yang terakhir, ayat Al-Kursi. Jangan tinggalkan ayat Al-Kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma 1 ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir kan? Istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati.
Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar. Dia dikuranin. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna. Semuanya pahala agung. Sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan.